pembelajaran jarak jauh kelas 6. Nah, materi hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Baiklah anak-anak, tadi adalah tujuan pembelajarannya. Sekarang ayo kita mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, terdapat dua gambar ya. Ada gambar hutan dan ada gambar perkotaan. Nomor 1, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Nomor 2, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, tugasnya kalian kerjakan di buku tulis ya, kemudian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Tujuannya adalah agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. 2. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. 3. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, mari kita sama-sama melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo menulis. Carilah informasi tentang hewan-hewan berikut. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Yang pertama ada gambar orangutan. Yang kedua, gambar badak bercula 1. Yang ketiga, ada gambar elang bondol. Yang keempat, ada gambar gajah Sumatera. Carilah informasi tentang hewan-hewan tersebut. Boleh dari sumber manapun, bisa dari buku, bertanya kepada orang tua, atau dari internet. Setelah kalian menemukan informasi, kalian tulis
tuliskan informasinya ke dalam tabel berikut ini. Tuliskan ciri-ciri khusus, habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, kemudian penyebab kelangkaannya. Lalu tuliskan juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan yang terakhir, tuliskan langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Kalian salin di buku tulis kalian ya. Ibu akan memberi contoh, yaitu yang pertama, orangutan. Nah, ciri khusus dari orangutan ini, ibu akan menuliskannya di kolom yang pertama. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, serta tidak mempunyai ekor. Selanjutnya, habitat asli dari orangutan. Kita tuliskan di kolom ini ya. Lalu, untuk manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah, dan dirimu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya, kalian kerjakan sendiri ya. Silahkan cari referensi, boleh melalui buku atau internet, boleh juga bertanya kepada kedua orang tuamu. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan kepada guru. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Teks bacaan ini juga terdapat di dalam buku kalian ya. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Indonesia. Setiap sila Pancasila yang dimiliki negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Laos. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di-Pertuan Agong. Yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Myanmar. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma.
1948. Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau disebut dengan Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Vietnam. Negara Vietnam adalah republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undang yang dimaksud Majelis Nasional Vietnam. Baiklah, ibu ucapkan terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Mari setelah belajar kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.